Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Resti, Dina Ajeng Septianingrum, dan Putri Pramusanti akan mempresentasikan tentang risiko teknologi informasi dan pengendaliannya. Yang pertama di sini ada 10 risiko teknologi. Nah, di sini GPOK atau The Global Internal Audit Common Body of Knowledge merupakan kajian global terbesar mengenai profesi audit internal, termasuk kajian mengenai praktisi audit internal dan para pemangku kepentingannya. GPOK 2015 menunjukkan 10 risiko utama di dalam teknologi yang menjadi perhatian para praktisi audit internal. Ke-10 risiko tersebut berhubungan dengan pokok-pokok bahasan berikut, yaitu ada cyber security, information security, IT system development project, IT governance, outsourced IT service, social media use, mobile computing, IT skills among internal auditor, emerging technology, dan board and audit committee technology awareness. Nah, risiko yang pertama di sini ada cyber security. Nah, cyber security ini merupakan pengamanan atas kejahatan penggunaan data elektronik. Salah satu risiko terbesar di dalam cyber security ini yaitu kemungkinan penyusup dari luar untuk mencari data yang sensitif dan rahasia. Kebanyakan organisasi menyadari kerugian yang disebabkan oleh peretasan data atau data breaches terhadap merek dagang atau sejenisnya dan reputasi. Penggunaan istilah cyber ini dapat ditelusuri dari kata cybernetics yang masuk kosakata bahasa Inggris pada tahun 1940-an oleh ilmuwan bernama Norbert Wiener yang bermakna studi mengenai sistem mekanik dan elektronik yang dirancang untuk mengganti sistem berbasis manusia. Lalu risiko yang kedua di sini ada information security. Information security ini merupakan pengaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang sangat penting bagi organisasi. Program pengamanan informasi ini atau Information Security Program yang baik lazimnya mempunyai pejabat tinggi di tingkat eksekutif atau manajer tingkat tinggi atau High Level Manager dengan sebutan Chief Information Security Officer atau CISO yang bertanggung jawab terhadap program ini. Program pengaman informasi setidaknya mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses penilaian risiko yang ketat, yang kedua prosedur tata kelola dan kepatuhan yang efektif, kebijakan dan standar pengamanan informasi yang dokumentasi dan dikomunikasikan. Lalu yang keempat, program pelatihan mengenai kesadaran pengamanan yang efektif. Lalu prosedur pengendalian atas akses informasi yang efisien. Yang keenam, program pemulihan bencana, kesinambungan usaha, dan tanggap terhadap serangan yang sudah teruji. Lalu yang ketujuh, proses manajemen aset operasional, jaringan perbaikan, jaringan yang rusak, dan manajemen atas perubahan. Dan ke-8 ada pengamanan fisik yang ketat. Lalu di sini ada risiko yang ketiga, ada IT System Development Project. Berikut ini merupakan daftar kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau expectation gaps. Yang pertama, tanggal implementasi yang terlalu dipaksakan. Nah, di sini tanggal proyek ditetapkan sebelum tim pelaksana proyek memasuki tahap perencanaan proyek atau sebelum tim membuat teknik-teknik estimasi proyek atau project information teknik. Yang kedua, ekspektasi atau harapan yang tidak realistis. Yang ketiga, ekspektasi tidak sejalan dengan sumber daya. Yang keempat, konsekuensi akibat kinerja proyek yang lemah tidak selamanya mendapatkan tanggapan yang memadai. Yang kelima, pelaporan mengenai status kemajuan proyek jarang dilakukan atau dilakukan dengan tidak akurat. Lalu risiko yang keempat di sini ada IT governance. Nah, di sini IPPF atau International Professional Practice Framework mendefinisikan bahwa tata kelola TI terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa teknologi informasi
dan perusahaan mendukung strategi dan tujuan organisasi tersebut. Resiko yang kelima di sini ada outsource IT service, yaitu outsourcing data-data TI membuka peluang bagi risiko yang tidak terungkap sampai kegagalan demi kegagalan pengolahan data terjadi. Di dalam beberapa kasus, outsourcing membuat proses-proses teknologi yang penting di luar kendali manajemen secara langsung. Secara rata-rata, ada 4 dari 10 auditor internal yang disurvei menyatakan akan ada peningkatan dalam auditor terhadap jasa-jasa TI yang di-outsource. Risiko yang keenam ini ada social media use. Kecepatan tinggi penyebaran berita oleh media sosial mendorong organisasi merumuskan kebijakan dan prosedur tentang media sosial. Hal ini mendorong penggunaan media sosial ke anak tangga ke-6 dalam Top Risk CBOK 2015. Kebijakan perusahaan difokuskan pada cara-cara pegawai di dalam menggunakan peralatan media sosial dan batas-batas penggunaannya, misalnya mengenai konten yang di-share di media sosial. Jika pegawai melanggar larangan terhadap kebijakan media sosial dan mengirimkan pesan yang berbahaya atau mengganggu, risiko potensial bagi suatu organisasi antara lain yaitu 1. Kemungkinan tuntutan hukum karena merusak nama baik seseorang atau organisasi, yaitu ancaman, harassment, dan pelanggaran hak pribadi seseorang atau privasi violation. Yang kedua, kebocoran informasi bisnis atau rahasia dagang, yaitu trade secret yang berdampak buruk terhadap daya saing perusahaan. Lalu yang ketiga, ada kerugian terhadap reputasi organisasi melalui komunikasi berita palsu, berita yang meremehkan atau bahkan menghina orang lain atau komunikasi yang sembrono. Auditor internal dapat memainkan kunci dalam mengelola risiko yang berhubungan dengan media sosial. Mereka bisa memainkan peran konsultan dan perlu mempertimbangkan memasukkan audit atas media sosial sebagai bagian dari rencana audit tahunan. Halo, saya Dina Aceh Setianingrum. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari 10 risiko teknologi informasi dan pengendaliannya. Risiko ke-7 yaitu tentang mobile computing, risiko ke-8 IT skill among internal auditor, risiko ke-9 emerging technologies, dan risiko ke-10 board and audit committee technology awareness. Yang pertama, risiko ke-7 mobile computing. Ini berkaitan dengan proliferasi alat-alat canggih yang dapat dibawa kemana-mana dan pengembangan pesat dalam hal teknologi, kemampuan, dan aplikasinya, sehingga membuat perubahan besar mengenai cara kerja angkatan kerja masa kini. Mobil computing ini memberikan makna baru terhadap angkatan kerja masa kini. Misalnya kita lihat pada pemandangan orang yang bekerja dengan laptopnya di kedai kopi ataupun di restoran dengan memanfaatkan fasilitas wifi. Ini merupakan pemandangan sehari-hari di kota-kota Indonesia. Risiko yang ditimbulkan dari mobile computing ini ada 4 risiko yang berhubungan dengan mobil computing, seperti security risk atau berkaitan dengan risiko keamanan. Ini yaitu informasi yang tersimpan dalam mobile device ini bisa berupa data pribadi dan data perusahaan. Data ini dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya jika alat tersebut dicuri, dan bisa juga dilakukan penyadapan ketika alat digunakan di tempat umum tanpa pengaman atau security control yang memadai. Yang kedua, ada risiko privacy risk, yaitu terkait dengan risiko pribadi. Sudah umum organisasi memperbolehkan atau tidak mengeluarkan aturan yang melarang pegawainya membawa peralatan komputasinya sendiri, dikenal dengan istilah bring your own device. Ini menimbulkan persoalan baik untuk organisasi maupun karyawan. Data pribadi seseorang karyawan yang tersimpan bisa diakses dalam smart device karyawan,
Dan sebaliknya, pegawai juga menghadapi privasi concerns, yaitu smart device yang mereka gunakan memungkinkan terjadi pemantauan oleh pihak organisasi atau menghapuskan informasi pribadi sengaja atau tidak disengaja. Jadi di sini privacy risk ini berkaitan dengan adanya kebocoran data pribadi dari karyawan masing-masing karyawan, sehingga data pribadi ini bisa diakses oleh organisasi sewaktu-waktu, sehingga menimbulkan terjadinya kebocoran data kerahasiaan masing-masing karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Yang kedua, ada manajemen risk. Ini manajemen menambah alat-alat pendukung teknologi informasi dengan meningkatnya kebutuhan jumlah peralatan, meningkatnya pula potensi kebutuhan untuk membuang alat-alat yang lama, sehingga meningkatkan risiko bagi manajemen karena alat-alat lama ini berisi data dan informasi rahasia. Dan yang keempat, ada legal risk atau risiko hukum. Ini berkenaan dengan organisasi harus memahami implikasi hukum dari penyimpanan data dalam smart device. Selanjutnya, pengendalian terhadap risiko ketujuh yang berkaitan dengan mobile computing. Hal-hal yang harus dilakukan audit internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, audit internal harus memahami cara organisasi menentukan jenis informasi yang dapat disimpan dalam mobile device. Yang kedua, memeriksa apakah informasi sensitif memang tidak tersimpan dalam mobile device. Yang ketiga, auditor internal melaksanakan audit atas proses inventaris alat-alat komputasi mobile. Dan yang terakhir, audit internal memeriksa bagaimana organisasi menangani alat yang hilang atau dicuri. Risiko ke-8 mengenai IT skill among internal auditor. Ini berkenaan dengan jumlah auditor internal dengan spesialisasi TI merupakan suatu masalah. Survei menunjukkan hanya 10% dari responden mempunyai spesialisasi dalam teknologi informasi, sedangkan jumlah terbesar 25% tidak mempunyai keahlian dalam teknologi informasi. Kurangnya tenaga auditor dengan spesialisasi atau keahlian dalam bidang teknologi informasi menduduki peringkat ke-8 dalam daftar top 10 risiko teknologi. Pengendalian risiko yang dilakukan auditor internal terkait dengan IT skill among internal auditor bisa dilakukan dengan 1. Memahami jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam organisasi. Yang kedua, memetakan keahlian teknologi yang sudah ada terhadap teknologi yang digunakan dalam organisasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan keahlian atau skill gap untuk semua teknologi yang belum terpenuhi oleh kelompok audit internal. Setelah kesenjangan ini, audit internal mempunyai beberapa opsi untuk menjembatani kesenjangan tersebut, yaitu ada 3 opsi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Yang opsi pertama yaitu dengan kembangkan keahlian yang diperlukan dari dalam organisasi dengan mengalokasikan anggaran dan mengadakan pelatihan untuk staf yang ada. Opsi kedua dengan melakukan rotasi staf yang dengan keahlian teknologi informasi melalui kerjasama dengan CEO atau Chief Information Officer. Dan opsi ketiga bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga melalui outsourcing atau jasa diberikan sepenuhnya oleh pihak ketiga atau melalui sourcing atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian risiko ke-9, emerging technologies. Ini berkaitan dengan teknologi yang tumbuh dan berkembang, bisa didefinisikan sebagai teknologi yang belum digunakan dalam organisasi pada hari ini, namun akan digunakan dalam waktu dekat di masa mendatang. Pengendalian risiko
ke-9, Emerging Technologies. Berikut ini daftar CPOK 2015 mengenai hal-hal yang harus dilakukan audit internal berkenaan dengan emerging teknologi. Yang pertama, melaporkan ke Dewan Komisaris terkait kemajuan teknologi. Ini akan menambah pemahaman Dekom dan Komite Audit tentang teknologi dan akan membuat audit internal lebih akuntabel untuk meningkatkan efektivitas IT auditing. Yang kedua, melakukan diskusi dengan tim teknologi informasi untuk memahami strategi emerging technologies. Dan yang ketiga, mendapatkan daftar teknologi yang digunakan saat ini. Dan keempat, dengan memahami proyek-proyek di mana emerging teknologi mungkin digunakan. Emerging teknologi ini bisa kita temui, ada contoh misal the Internet of Things dan 3D printing. Yang pertama ada the Internet of Things ini, di mana objek sehari-hari seperti refrigerator atau microwave ini bisa terhubung dengan jaringan dan dapat mengirimkan dan menerima data, sehingga bisa menimbulkan risiko atau penyalahgunaan data pribadi. Dan ada 3D printing, di mana printer diprogram untuk menghasilkan output berupa objek-objek 3 dimensi. Terus yang terakhir, risiko ke-10, Board and Audit Committee Technology Awareness. Ini berkaitan tentang dalam survei CPOK 2015, Dewan Komisaris di sebagian perusahaan tidak paham teknologi, atau dalam bahasa anak muda, Dekom dan komite-komitenya Gaptek. Dan Gaptek ini menempati peringkat ke-10 dalam daftar top 10 risiko teknologi informasi. Nah, untuk pengendalian risiko ke-10 ini berkaitan dengan Gaptek, maka audit internal dan audit komite teknologi awareness ini bisa dengan yang pertama, memastikan kesadaran teknologi dalam agenda pertemuan dengan komite audit. Dan audit internal di sini memainkan peran kunci dalam menjadi perantara yang membuka mata Dewan Komisaris dan komite audit tentang teknologi dan manfaatnya dalam organisasi, sehingga sedikit demi sedikit Dekom dan komite auditnya bisa mengikuti perkembangan di era digitalisasi ini, sehingga tidak ketinggalan zaman Dekom dan komitenya. Selanjutnya, standar tentang profesi audit internal. Ini terdapat dalam standar 1210, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan kegiatan audit internal ini secara kolektif harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab fungsi audit internal. Dan yang kedua, dalam pelaksanaannya, pimpinan audit internal bertanggung jawab mencari kompetensi dari sumber-sumber lain jika stafnya mempunyai keterbatasan. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, pimpinan audit internal bertanggung jawab mencari kompetensi dari sumber-sumber lain jika stafnya mempunyai keterbatasan. Standar tentang due professional care. Standar 1220 menetapkan auditor internal harus menerapkan kehati-hatian dan keahlian yang diharapkan dari seorang auditor internal yang berwawasan dan kompeten. Kehati-hatian profesional tidak berarti bahwa auditor internal adalah makhluk sempurna tanpa cacat dan kesalahan. Standar 1220 A2
menyatakan auditor internal harus menerapkan kehati-hatian profesional dengan mempertimbangkan 1. Luasnya pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan. 2. Kerumitan materialistis atau pentingnya suatu masalah yang ingin diteliti prosedur asuransi tersebut. 3. Kecukupan dan efektifnya proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. 4. Probabilitas terjadinya kesalahan atau error, fraud, atau ketidakpatuhan yang signifikan. 5. Perbandingan antara biaya asuransi dengan hasil potensialnya. Selanjutnya, standar tentang governance. Standar 2110 menetapkan kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola untuk mencapai tujuan-tujuan. 1. Mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi, memastikan manajemen kinerja dan akuntabilitas organisasi yang efektif, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada area-area yang tepat dalam organisasi dan mengoordinasikan kegiatan serta mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan itu kepada dewan, auditor eksternal, auditor internal, dan manajemen. Standar 2110A2 menyatakan kegiatan audit internal harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi mendukung strategi dan tujuan organisasi. Selanjutnya, standar tentang risk management. Standar 2120 dan interpretasinya. Standar 2120 yaitu kegiatan audit internal harus mengevaluasi efektifnya proses manajemen risiko dan menyumbang gagasan perbaikan proses tersebut. Interpretasinya yaitu menentukan apakah proses manajemen risiko itu efektif, merupakan pemikiran auditor internal yang merupakan hasil dari penilaiannya bahwa tujuan-tujuan organisasi mendukung dan sejalan dengan misinya. Risiko-risiko signifikan sudah diidentifikasi dan dinilai atau probabilitas terjadinya dan dampaknya jika terjadi. Tanggapan terhadap risiko yang dipilih sudah tepat sejalan dengan selera organisasi terhadap risiko atau organization risk appetite. Informasi tentang risiko telah diperoleh dan dikomunikasikan secara tepat waktu ke seluruh organisasi sehingga staf, manajemen, dan dewan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Kegiatan audit internal dapat mengumpulkan informasi untuk mendukung penilaian ini dalam melakukan penugasan ganda. Hasil dari penugasan ganda ini, jika ditinjau pada waktu bersamaan, akan memberikan pemahaman tentang proses manajemen risiko dan efektifnya proses tersebut. Selanjutnya, standar tentang kontrol. Standar 2130 menetapkan kegiatan audit internal harus membantu organisasi dalam menyelenggarakan pengendalian yang efektif dengan cara mengevaluasi efektif dan efisiennya pengendalian tersebut dan melalui perbaikan dan penyempurnaan yang terus-menerus. Selanjutnya adalah Global Technology Audit Guide. Global Technology Audit Guide atau GTAG adalah buku petunjuk audit tentang teknologi global yang membahas masalah teknologi informasi atau TI berkenaan dengan manajemen, kontrol, dan security. Buku petunjuk ini terdiri dari beberapa series yang merupakan referensi penting bagi para CAE atau Chief Audit Executive mengenai berbagai risiko terkait TI dan praktik-praktik yang direkomendasi. Beberapa series diantaranya membahas 1. Information Technology Control. Information Technology Control membahas konsep pengendalian TI, pentingnya pengendalian TI, peran dan tanggung jawab organisasi untuk memastikan efektifnya pengendalian TI, dan teknik-teknik analisis dan pemantauan risiko. Lalu, Change and Patch Management Control
Petunjuk ini penting untuk critical for organizational success, change, and patch management control. Menjelaskan sumber-sumber perubahan dan dampaknya terhadap tujuan bisnis dan juga bagaimana pengendalian terhadap perubahan dan patch management control membantu menangani risiko dan biaya TI, serta hal-hal yang dalam praktiknya bisa atau tidak bisa berhasil. Selanjutnya, Synchronous Auditing. Petunjuk ini membahas peran Synchronous Auditing dalam lingkungan masa kini. Hubungan antara Synchronous Auditing, Synchronous Monitoring, and Synchronous Assurance, dan penerapan serta pelaksanaan Continuous Auditing. Selanjutnya, Management of IT Auditing. Petunjuk ini membahas risiko-risiko yang berhubungan dengan TI dan mendefinisikan audit universe dan juga bagaimana melaksanakan dan mengelola proses audit TI. Managing and Auditing Privacy Risk. Petunjuk ini membahas prinsip-prinsip dan kerangka Global Privacy Risk Models, and pengendalian privacy risk. Peranan auditor internal, 10 pertanyaan mengenai privacy yang diajukan selama audit. Managing and Auditing IT Vulnerabilities. Petunjuk ini antara lain membahas siklus hidup, penanganan vulnerability atau kerentanan lingkup, audit atas vulnerability management, dan matriks untuk mengukur praktik-praktik vulnerability management. Selanjutnya, Information Technology Outsourcing. Petunjuk ini membahas bagaimana memilih vendor yang tepat untuk IT outsourcing dan pertimbangan-pertimbangan penting untuk mengendalikan outsourcing baik dan sudut pandang kegiatan perusahaan atau klien maupun vendor pemberi jasa atau service provider. Auditing Application Controls. Petunjuk ini membahas konsep pengendalian aplikasi dan hubungannya dengan pengendalian umum, dan juga lingkup penelaahan atas pengendalian aplikasi berbasis resiko atau risk-based application control review. Selanjutnya yaitu Identify and Access Management. Petunjuk ini membahas konsep-konsep utama IAM atau Identify and Access Management, risiko-risiko terkait proses IAM, petunjuk tentang bagaimana mengaudit proses IAM, dan contoh-contoh checklist untuk para auditor. Selanjutnya, Business Continuity Management. BCM atau Business Continuity Management membahas risiko bisnis dan meliputi diskusi terinci mengenai syarat-syarat program BCM. Dan yang terakhir ada Developing the IT Audit Plan. Memberikan petunjuk langkah demi langkah bagaimana mengembangkan rencana audit TI, mulai dari pemahaman bisnis, mendefinisikan CT Audit Universe, dan melaksanakan risk assessment, sampai pada menformalkan rencana audit TI. Tadi itu mendefinisikan IT Audit Universe dan melaksanakan risk assessment sampai pada memformalkan rencana audit TI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat bagi semua yang menonton video presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.